sebelum kita lanjut, subscribe dulu dong. Tanda tanganan SK sudah dimulai. Satu sih bos. 07 cek nama. Masa kerja, jangan buru-buru ditandatangani, jangan buru-buru di materai. Materainya 10.000, mahal. Iya enggak? Baru 2 bulan loh. Iya kan? 9 Jadi diteliti betul-betul. 10 ada nggak? 011. 11 berapa ada? 04 ada? Sudah ada 04. 012 13 Yang mau tanda tangan, perhatikan 2 kali tanda tangan, 3 kali tanda tangan dan 2 materai. Perhatikan namanya, karena kemarin sudah banyak yang salah ya. Yang ditanda tangan, yang materai itu, yang ada tandanya itu. Ya, ya, perhatikan. Jadi jangan lagi terulang karena ini aja ya Mas ya. Ya. 14 perhatikan dulu ya. Ya, yang bagi bisa dipasang materi dari pas sini ya Bu ya Pak ya. Yang seperti PSK bisa dipasang
16 SD 16 5 05 masuk ibu, masuk aja masuk ya, di dalam aja bukunya 09 08 07 010 12 13 16 17 18 19 20 21 22 orangnya mana ini 23 4 24 23 oh ya 24 25 belum ada orangnya SMP 2 SMP 2 ya SMP 6 SMP 6 Pak Yayo SMP 6 SMP 12 SMP 12 SMP 20 SMP 27 Untuk cek materainya bisa ke depan ya sama Mas sama Seko sama Mbak Ana letaknya materai SD mana yang belum yang orangnya sudah ada
jangan sampai salah Bu ya. Ini SD 017, SD 001. Nanda tanganan SPK 2022. Alhamdulillah. Saya minta waktu 3 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semangat lagi saya. Saya juga capek sebenarnya gitu. Rekan-rekan sekalian, minta waktu hari ini kita tanda tangan, walaupun tanpa ini teman-teman udah gajian ya. Sudah habis. Bersyukur kita karena beberapa SKPD belum gajian. Maksudnya bersyukur, bukan bersyukur dia nggak gajian. Artinya kita bisa cepat gajian sebelum tanda tangan ini gitu ya. Jadi memang hari Selasa atau Rabu itu saya ada tanda tangan SPT-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lulus P3K ada? Tanda tangan. Oke. Yang lulus P3K, walaupun terlambat saya sampaikan, nggak usah kerasa kerusuh ya. Datangin sekolahnya, tapi besok wajib datangin sekolahnya sesuai dengan SK-nya. Besok bagian SK-nya dari ruangan, SK-nya dari ruangan saya gitu. Kemudian teman-teman yang belum lulus P3K, nggak usah gelisah, nggak usah resah dan gelisah. Ada yang masuk, saya terus kemana gitu ya, kan gitu ya kira-kira ya. Nggak usah resah, itu urusan saya nanti, tenang aja. Tetapi bahwa teman-teman yang dapat SKB 3K harus ditempatkan di tempat itu harus ya, harus memenuhi SK formasi yang dilamar. Mau setengah jam, 3 jam, saya kembalikan lagi, itu udah kepala dinas nanti ya. Jadi nggak usah galau. Di Penajam itu ada sampai guru cari sekolah yang lain gitu, karena katanya udah diusir dari sana dan lain-lain. Nggak ada itu, nggak ada yang begituan ya. Kemudian bagi pada yang mau saya sampaikan, nanti kalau ingat lagi saya sampaikan ya. Yang pasti dengan adanya seperti ini saya oke saya ingat. Saya menghimbau kepada teman-teman semua, pandai-pandailah bermedsos ya, pandai-pandai bermedsos. Mungkin bukan di sini, mungkin juga bukan di SD, mungkin juga bukan di SMP, tapi bisa jadi ketiga-tiganya di situ gitu ya. Pandai-pandai menulis sesuatu di media sosial, kan banyak tuh yang mengeluh gaji belum dibayar dan lain-lain gitu. Kondisi Penajam itu memang nggak bagus, lagi stroke berat gitu, lagi stroke kita ini gitu. Kita ini lagi dalam pemulihan kesehatan. Karenanya banyak hal yang harus menjadi pantangan kita tidak boleh kita lakukan. Salah satunya adalah bagaimana kita menahan diri, apalagi kalau umpamanya statusnya di Facebook supaya mengarah kepada kelompok-kelompok tertentu gitu ya, seolah gajinya itu nggak dibayarkan karena bulannya pejabat yang tidak bisa bekerja, kira-kira seperti itu. Tapi yang benar itu adalah bahwa kita nggak punya uang. Itu yang benar. Yang benar itu adalah kita nggak punya uang. Sampai kemarin baru kita ada punya uang, karena itu dibayarkan. Mudah-mudahan nanti ada yang dibayarkan lagi gitu ya, menjelang akhir tahun. Mbaknya itu bilang menjelang Lebaran, dia bilang ya akhir tahun. Berdoalah mudah-mudahan pemerintah kita memprioritaskan yang sifatnya belanja-belanja rutin ya, termasuk gaji-gaji THR dan lain-lain. Kemudian dilihat di masa kerjanya ya, masa
kerjanya mudah-mudahan tidak ada yang salah. Tetapi di 2 kecamatan saya datangin ada salah-salah semua gitu. Jadi masa kerjanya sama semua di satu sekolah. Nanti kita perbaikin, gak usah di masalahin, di tanda tangannya aja semua dulu. Nanti kita akan lakukan perbaikan. Bawa bayi ya, harusnya nggak usah tuh kalau ada bayi, izin aja. Nah itu lebih parah lagi tuh, lebih kecil lagi. Saya merasa berdosa gitu. Tapi kan di surat saya kan, memang kita kan ada surat ya. Tapi kalau teman-teman itu juga harus cerdas ya, sorry ya, harus cerdas juga gitu. Jangan karena kepala dinas minta kumpul tanda tangan, terus apapun dilalui. Komunikasi dengan kepala sekolah. Seperti tadi ada yang WA saya tiap hari banyak WA masuk tanpa dikenal. Pak, saya ini mas tua saya sakit, ya udah kita makan yang sakit gitu. Dan toh tanpa tanda tangan ini tuh udah gajian juga gitu kan. Tapi coba-coba nggak tanda tangan hari ini, gajian berikutnya kan gitu ya. Rumahnya jauh yang punya bayi, jauh berapa? 4. Pulang aja sekarang. Bentar ya, bentar. Itu SD berapa di sana itu? Semua 4. Oh. Masih semua. SD 14 masih semua. Masih semua. Mana ada orangnya? Bangkang. 15.
SMP 27. SMP 27. Saiful Arifin. Saiful Arifin siapa? Mana? Oh, sakit Pak. Ini adalah proses penandatanganan SPKTH Pekan tahun 2012 nomor 12. tingkat kecamatan Sukabumi. 012. Saya mau ingatkan semua ya, tadi baru saya bilang khusus teman-teman yang sudah P3K secara penuh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang sipil negara itu berlaku. Sebagian dari undang-undang itu dan terjemahan bawah kita sudah berlakukan kepada THR. Artinya
Kalau itu sekolah swasta, nggak apa-apa, nggak saya urusin. Tapi ketika teman-teman itu berstatus THR di sekolah, maka ketentuan itu berlaku. Contoh gini, ini ada orang pegawai ya THR ya, di SD 13 ya. 13 itu mana? Oh, iya. Penjamingan ya. Otomatis kan ada di bawah tanggung jawab saya gitu ya. Tanggung jawab kepala sekolah. Saya tidak pernah melarang teman-teman mau sekolah. Saya malah minta sekolah aja, tapi izin. Dilinearkan dengan kebutuhan. Jangan jalan sendiri. Nanti civil effect itu artinya kebermanfaatan pendidikan itu dengan diri saya, dengan pekerjaan saya nanti nggak ada gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah terjadi apa-apa di jalan, tiba-tiba di masa pembelajaran seperti ini ada guru saya sedang ujian tesis di Malang, tiba-tiba kecelakaan sepeda motor atau apa, coba Pak Dinasnya nggak tahu, pegawainya pergi keluar daerah. Padahal saya tidak satu orang pun yang minta izin nggak saya izinkan. Justru saya hormatin, justru saya hargai baik PNS maupun THR itu dengan saya berikan surat tugas, surat jalan, supaya kalau ada apa-apa di jalan dia tunjukkan saya sedang cuti, saya sedang tugas dan lain-lain. Jangan muncul gitu aja. Kita bukan gerombolan teroris ya. Ya kita ini tertata, berorganisasi gitu. Ada organisasi kita gitu. Saya sementara nggak saya tanda tangan ini ya. Itu orangnya ketemu saya. Nggak boleh liar-liar gitu. Izin. Teman-teman mau sekolah semua besok saya izinkan. Ya, asal pas dengan jurusan yang kebutuhan organisasi kita. Atau karena apa? Kami yang menggaji gitu. Jangan saya maknya gitu. Kalaupun sebelum bekerja sudah kuliah, ya lapor. Malah bagus kan? Lapor ke saya gitu. Saya mau cerita nih. Tapi ini mudah-mudahan nggak ada di sini ya. Saya batalkan 21 orang walaupun bukan di bawah kewenangan saya. Kebanyakan dari sepaku guru-guru PAUD kita yang ngambil S1 HOK. Saya telusuri sampai Tangerang ya. Itu perguruan kimia sudah nggak ada. Teman-teman tuh ketipu aja semua itu. Sekarang dia lagi nagih pengembaliannya. Itu yang kita khawatirkan ya. Bu ya, sampaikan ke yang bersangkutan. Harusnya dia minta izin sama saya. Kalau nggak salah biar THR minta izin sekolah kan ada Pak ya. Jangan jadi THR itu tenaga harian liar jadinya. Berarti kan kita kan udah liar, lepas aja. Begitu ya? Ya. Maksud saya kalau terjadi apa-apa dengan yang bersangkutan tanggung jawab saya gitu. Tapi kalau kayak gini kan saya juga tahu. Saya justru ingin bertanggung jawab pada teman-teman semua dengan saya berikan arahan-arahan seperti itu. Ibunya bersandar tuh, kasih tuh, yang nggak hamil jangan bersandar dong, kasih yang hamil yang bersandar. Ya. Ibu suaminya apa? PNS THR? Oh desa ada tanggung jawab saya. Kalau THR nanti saya izinkan cuti 3 bulan dampingi ibunya melahirkan. Itu ketentuan PNS yang kita berlakukan juga di THR. Ya. Kalau ada THR yang laki-laki, ya, kalau istrinya melahirkan, minta cuti, ya. Bisa cuti, saya akan berikan seperti cutinya PNS ya. Itu sudah lama berlaku aturan itu ya, sudah lama, sudah bertahun-tahun berlaku.
Kadang-kadang aja bapak-bapaknya nggak mau minta cuti, Cak. Malah mendampingi ibunya melahirkan gitu ya. Ya itu ya. Ya, tolong disampaikan. Oh, karena dia itu pegawai saya, jadi saya harus tahu. Iya, nggak mau datang tangan itu. Mau saya tarik lagi gajinya dulu. Jangan. Ada main-main hari dia. Serius ya? SMP 20. SMP 20. Ya, betul. Ada semua katanya di sana. Mau diajak main katanya. Nah, ya, diajak main-main katanya. Itu ya kurang keras ya, sana nggak dengar toh? Oh, dengar ya. Itu kalau gurunya nggak hafal gimana siswanya loh, ya? Itu butir-butir Pancasila masih disampaikan ke siswa-siswa nggak? Masih ya? Disampaikan, nggak perlu hafal tapi disampaikan ya. Sila ketiga berapa butir? Ini nih ibunya. Sila ketiga itu berapa butir? Nah, nggak hafal kan? Sila ketiga berapa butir? Berapa? 7. Yang benar? 7. Sila pertama berapa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Kelima? Jumlahnya ada berapa? Saya baru tahu tadi. Saya nanya kan? Tetap harus disampaikan ya kepada anak kita. Silakan baca di Google, siapa tahu Anda bernasib apes sama saya. MP12. SMP 12. SMP 12.
dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia menebar pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu susunan kebangsaan Indonesia yang melindungi segala bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kedamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial. Paling belakang keadilan sosial. serta dengan umumnya melakukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. SMP 6. SD 11. 011. SMP 6. SMP 6. Nol 10. Ya, berdiri semua katanya. Karena ini antri kan nanti.
09. SMP 2 SMP 2 Selamat
23 Sepaku. SD Negeri 024 Sepaku. Sepaku. SD Negeri 006 Sepaku. Dari tenaga administrasi yang masih kuliah banyak ya, yang sedang kuliah PGSD banyak ya, masih lama lulusnya enggak? Ada yang lulus tahun ini enggak? Insya Allah. Berapa orang yang lulus tahun ini? Saya mau cerita gini. Ini kebetulan ada beberapa teman-teman kepala sekolah ya. Tapi orangnya pasti ada di sini. Yang ngadep saya dari gini. 04. Yang ngadep saya kemarin itu siapa itu? Bukan 04 berarti. Saya mau bilang gini, teman-teman kepala sekolah juga pengawas ya, di wilayah pengawasannya, di sekolahnya, jangan sampai nanti ada teman-teman kita udah selesai PGSD-nya tidak diberikan kesempatan untuk ngajar. Teman-teman juga yang sudah selesai jangan terpaku di tempatnya saja. Artinya menunggu lowong di sekolah itu baru mau ngajar, kasihan Anda ya. Yang lain sudah P3K, kita nggak bisa. Yang lain bisa jadi guru penggerak, pada akhirnya nggak bisa. Mau sertifikasi pun susah ya, sepanjang masih dalam tahapan-tahapan jangkauan. Kalau nggak salah kemarin saya ada guru yang 2012 sudah PGD tapi nggak pernah megang kelas tuh ya. Saya minta teman-teman kepala sekolah untuk perhatikan hal-hal seperti ini, termasuk teman-teman pengawas. Nggak apa-apa, jangan di sekolah itu gitu. Jangan sampai ya udah nanti aja nunggu si A pensiun baru ganti. Nanti nggak bisa ikut BPG dan lain-lain. Manfaatkan kesempatan yang ada karena tidak akan datang yang kedua kalinya. Ya. SD Negeri 022 Sepaku.
Alhamdulillah SD 020 gemuk-gemuk, alhamdulillah. Iya. SD Negeri 018. SD Negeri 016 Sepaku. SD Negeri 017 ini sekolah kami. Satu. SD Negeri 002 Sepaku. Mana rumahnya ya Nakaro? Di sana Pak, Sepaku 1 Pak. 003 Sepaku.
005. Dan SD 025 Sepaku. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan, kemerdekaan dan perjuangan kemerdekaan negara Indonesia. Sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menyatakan rakyat Indonesia menetapkan kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan meyakini kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh daerah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam dalam undang-undang negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam musyawaratan keadilan serta dengan menggunakan suatu keadilan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ramadhana futihat abwabul jannah wa hulikat abwabun nar wa sufiddatus sayatin. Amma ba'du. Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Pasir Utara yang saya hormati, Bapak Pengawas TK, Bapak Pengawas SD Sekecamatan Sepaku yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang berbahagia dan tenaga-tenaga harian atau THL yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana
pada sore hari ini menjelang berbuka puasa ini kita sama-sama dapat untuk bersilaturahim di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah memberikan suri tauladan kepada kita semuanya dan menuntun kepada kita semuanya dari alam kegelapan menuju kepada alam yang terang benderang seperti pada saat ini. Hadirin rahimakumullah, di bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Baru saja kita semuanya dengan berbagai upaya dan diupayakan oleh Bapak Kepala Dinas, saya melihat saja sampai kasihan ya, jauh-jauh dari Penajam datang ke sini, tak lain dan tak bukan adalah untuk membela-belain Bapak Ibu yang THL. Ya, pada hari ini lembur tanda tangan segitu banyaknya, mulai dari siang sampai sore hari ini, nggak tahu tuntas apa belum. Sudah Pak Dinas ya, sudah tuntas. Mudah-mudahan ini adalah bentuk ya pengorbanan dan perjuangan beliau dalam menjalankan amanah yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Jadi kalaulah kita perhatikan bahwa puasa ini ternyata bukan halangan untuk tidak bekerja keras. Kalaulah kita melihat ke belakang bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat-saat puasa beliau juga melaksanakan perang yang dikatakan perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Itu adalah pada bulan puasa atau pada bulan Ramadan. Makanya kalau kita umpamanya disuruh kumpul hanya sekecamatan Sepaku ini saja, kemudian dikasih SK THL, kemudian masih ada yang grundel, ya kan? Padahal yang tanda tangan itu jauh-jauh dari Balikpapan, dari Penajam. Ini adalah perlu ya kesadaran lagi buat kita semuanya. Dan juga yang perlu kami titipkan bahwa ada SK yang sudah ditandatangani, barangkali sebentar lagi itu akan diberikan oleh Bapak dan Ibu THL. Otomatis Bapak dan Ibu itu mempunyai tanggung jawab, mempunyai amanah. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinanmu. Mudah-mudahan hal yang seperti ini juga terpatri kepada diri saya sendiri, khususnya dan umumnya juga kepada Bapak dan Ibu semuanya. Kita diberikan amanah, kita diberikan SK, otomatis kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajat kita menjadi seorang pemimpin. Guru adalah pemimpin, kepala sekolah juga pemimpin, kepala dinas adalah pemimpin. Semuanya itu adalah pemimpin dan nanti satu saat akan dimintai tanggung jawab kepemimpinannya. Kalau bisa kita bekerja melebihi dari gaji yang kita terima. Kalau bisa kita bekerja, tanamkan yang pertama di dalam diri kita ini adalah keikhlasan. Jangan seperti orang jual beli. Kalau saya gaji saya segini, maka saya kerja saya segini. Tidak boleh lebih dari ini. Seakan-akan bekerja itu adalah didagang. Jangan seperti itu. Bekerja tanpa diperintah, disiplin tanpa diawasi. Ya, kalau saya dulu ketika dia
baru-baru menjadi guru itu, ya kan? Itu di kantor itu udah ditulis gitu ya kan? Bekerja tanpa diperintah, ikhlas, disiplin tanpa diawasi. Ada kepala sekolah, tidak ada kepala sekolah, tupoksi saya ini maka saya kerjakan. Apalagi kalau kepala sekolah menyampaikan, tolong dek, tolong pak, ini kerjakan. Siapa? Seperti polisi atau tentara. Kalau hal-hal yang seperti itu akan terjadi pada diri kita, insya Allah pendidikan kita ini tidak lama lagi nanti akan maju. Tanamkan keikhlasan kepada diri kita masing-masing. Kemudian yang kedua juga, di samping keikhlasan yang ada di dalam diri kita, yang perlu kita tanamkan adalah takdir. Kita ini diberi SK yang seperti ini adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti halnya pemilihan kepala desa, saya nggak memilih, ternyata dia adalah memilih. Memang itu adalah suratan tangan, memang itu adalah takdir. Banyak yang kepengen menjadi tenaga honor atau THL, ya sampai ngelamar-ngelamar yang di tempat kepala dinas itu sudah numpuk lamarannya, ya nggak diangkat-angkat. Ternyata bapak ibu sudah diberi SK duluan, ternyata diangkat duluan. Ini adalah bapak dan ibu itu ditakdirkan memang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pemimpin. Tapi ingat, ketika SK diberikan berarti bertambah satu beban di dalam pundak kita sebagai pemimpin. Diamanahkan kita sebagai pemimpin. Laksanakan dengan sebaik-baiknya dan juga bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah bahwa SK itu nantinya akan ada akhirnya. Akan ada akhirnya. Ya, tidak selamanya SK itu nanti menumpang kepada kita saja. Tapi satu saat nanti mungkin barangkali ada yang sakit, SK sudah berakhir. Mungkin barangkali ada yang sudah masa waktunya, usianya habis, SK sudah berakhir. Barangkali ada yang barangkali SK-nya harusnya masih jalan, tetapi nyawanya sudah akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti itu SK-nya sudah berakhir. Maka dari itu syukuri, kerjakan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia lainnya. Sebagai guru bermanfaat bagi anak didiknya. Sebagai kepala sekolah bermanfaat bagi guru, anak didiknya, lingkungannya. Makin tinggi pohon, makin deras terpaan angin. Ya, itu adalah sudah sunnatullah. Seorang pemimpin gak usah alergi apabila banyak yang mengkritik, karena memang sunnahnya begitu. Seorang pemimpin itu tidak ada benernya. Kalau bener ya dikritik, kalau salah ya dikritik. Jalan terus, ya. Yang penting kita masih ada dalam rel yang sebenarnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mohon maaf kami tidak mengkuliahi atau tidak menceramai, karena ini istilahnya hanya dari hati ke hati, ya, tausiah itu dari hati ke hati. Saling ingat mengingatkan, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, khususnya kepada diri saya sendiri. Ya. Untuk selanjutnya hadirin rahimakumullah, kita tidak terasa bahwa pada saat ini ternyata 10 hari yang pertama Ramadan ini sudah hampir habis. Ya, begitu cepatnya waktu. Ya, begitu cepatnya waktu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
Hisab-hisablah dirimu, hitung-hitunglah dirimu sebelum dirimu itu dihisab dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 hari yang pertama ini, di dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini, apa yang bisa kita kerjakan? Apakah kita masih sama saja di luar bulan Ramadan? Kita membaca Al-Quran selembar atau 2 lembar. Di dalam bulan Ramadan kita juga tetap saja membaca Al-Quran selembar atau 2 lembar. Atau kita mempunyai target bahwa 30 hari selama bulan Ramadan itu saya akan menghatamkan 1 atau 30 juz. Berarti kalau 30 juz, one day, one juz. Setiap hari 1 juz minimal. Jadi harus memang punya target. Siapa yang tidak punya target, pasti itu nanti akan kalah. Satu contoh, umpamanya ya, di dalam olahraga. Di dalam olahraga, kalau tidak mempunyai target, ya pasti, ya kita nanti bisa tergilas oleh temannya. Target harus juara 1, ya. Jadi harus mainnya karena memiliki target untuk juara 1, mainnya ya nggak boleh santai-santai. Bagaimana bisa santai-santai? Kalau mereka itu mempunyai target juara 1, harus serius, harus benar-benar target harus bisa tercapai. Jangan sampai hanya jadi penonton. Kalau nanti jadi penonton, ya paling-paling kalau ada yang bagus ditepui, diteriakin. Kalau menang nggak akan dapat hadiah. Yang dapat hadiah pasti yang berjuang mati-matian. Ya kan Bapak Ibu? Iya. Jadi kalau apa itu namanya di bulan Ramadan demikian juga. Jangan hanya jadi penonton, tetapi harus jadi pemain. Kalau jadi pemain, nanti kalau saya juara 1, saya akan mendapatkan hadiah. Demikian, ya. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Untuk itu di dalam bulan Ramadan ini yang masih sisa 20 hari ke belakang, 10 hari yang kedua adalah penuh dengan ampunan. 10 hari yang ketiga adalah penuh dengan pembebasan api neraka. Masih ada waktu untuk berjuang, masih ada waktu untuk mengisi kegiatan di bulan Ramadan ini. Karena kita tentunya sudah tahu semua bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan barokah, yang penuh dengan magfirah, yang penuh dengan pembebasan api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan lewat nabinya, di luar bulan Ramadan amalmu itu akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali. Itu adalah tergantung kepada keikhlasan Bapak dan Ibu semuanya. Tapi di dalam bulan Ramadan bulan itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalas berapa saya mau. Tidak ditentukan apa 100, apa 700, tidak ditentukan oleh Allah. Apalagi 10 hari yang terakhir, yaitu turunnya malam Lailatul Qadar. Beribadah 1 malam lebih baik pahalanya, lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dihitung-hitung dengan bulan, 1000 bulan itu adalah 83 tahun lebih berapa bulan. Ya. Memang kalau kita perhatikan sekarang ini belum kelihatan, tetapi seorang yang beriman tentunya akan berlomba-lomba untuk menggapai pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ya, kita berlomba-lomba. Jangan sampai kita terlambat, jangan sampai kita kalah, tetapi kita sekuat tenaga untuk memperjuangkan dan mengisi bulan Ramadan ini.
Hadirin rahimakumullah, kalaulah saya analogikan ya, kehidupan kita ini dalam 1 tahun ini adalah seperti ulat ya, seperti ulat. Kalau boleh kita analogikan, ulat itu pertama kalinya adalah kesukaannya merusak tanaman, memakan tanaman ya, disemprot ada lagi, dibunuh hidup lagi. Hidupnya itu sangat mengganggu kepada situasi yang ada di lingkungannya. Manusia juga begitu. Saya analogikan, manusia itu adalah seperti ulat ya, ya mengerikan, ya menjijikkan, ya menakutkan ya, kalau didekati mungkin gatel dan lain-lain ya, kayak ulat dalam 1 tahun. Tapi kemudian perhatikan ulat itu, setelah dia mencari makan sehari semalam, hanya makan dan makan saja hidupnya. Setelah dia makan ternyata dia akan masuk dalam kepompong. Itulah puasa ya. Itulah kita, ibaratnya adalah seperti ulat itu, masuk ke dalam kepompong, tidak jalan, gerak saja hanya kepalanya ya, hanya ke kanan dan ke kiri, tidak bisa lagi berjalan. Tapi ingat, setelah ada beberapa waktu, maka kepompong itu akan berubah bentuknya menjadi kupu-kupu, ya kan? Menjadi kupu-kupu. Gak ada yang gak suka kupu-kupu. Terbang ke sana kemari, yang dihinggapi adalah bunga-bunga yang penuh dengan madu. Dia indah rupanya, anak-anak semuanya juga suka. Jarang kupu-kupu yang hinggap di Telek Lenjung. Iya kan? Hinggapnya kupu-kupu itu pasti di tempat-tempat yang indah. Kita juga demikian. Ya, kita juga demikian. Ibaratnya kita dalam 1 tahun itu, ya Tuhan, kita sudah salah, tetapi kami tetap mengulang-ulang kesalahan ini, salah lagi, dan salah lagi. Ya, ibaratnya adalah seperti ulat seperti itu. Setelah dia masuk dalam kepompong dalam waktu yang sudah ditentukan, maka dia akan berubah menjadi kupu-kupu. Kita semua juga seperti itu. Puasa dalam 1 bulan ini, di dalam ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, dia didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu semua, wahai hamba-hambaku yang beriman, kamu akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Rahman dan Maha Rahim. Bapak Ibu rahimakumullah, nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, taulah 100 nikmat punya Allah itu yang diturunkan ke dunia ini hanya 1. 99 itu ditahan untuk dikasihkan di akhirat. Bayangkan ya, kita di dunia ini saja sudah menikmati harta yang telah diberikan oleh Allah. Apalagi yang kaya-kaya, mobil sudah ada, rumah sudah bagus, tanah sudah luas, uang sudah banyak, rasanya sudah nikmat. Itu baru 1/100 yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Nanti akan ditahan, 99 itu akan dikasihkan di akhirat. Wahai fulan-fulana, wahai hamba-hambaku yang beriman, udkhulu jannati, masuklah dalam surgaku, masuklah dalam surgaku. Bagi yang puasa dipanggil-panggil, wahai orang-orang yang beriman, sini. Pintu rayyan saya buka seluas-luasnya, udkhulul jannah, masuklah dalam surgaku. Rahmat Allah, kasih sayang Allah itu adalah sangat luas. Ya. Jadi nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah ibaratnya kalau kita mempunyai jarum, kemudian jarum itu dimasukkan dalam lautan, kemudian jarum itu diangkat, kemudian dia tetesnya air itu adalah nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
selama ada di dunia. Di akhirat itu selautan itu yang belum diberikan kepada kita. Kalau kita nggak pingin, kalau kita nggak mengejar, bukan orang yang cerdas namanya. Ya, sedikit lagi jamaah rahimakumullah. Memang puasa ini membentuk manusia menjadi manusia-manusia yang beriman, manusia-manusia yang hebat, manusia-manusia yang mendekati kepada Rasulullah SAW apabila puasanya ini benar-benar. Ya, menurut saya ada Gus Baha ya pernah menyampaikan begini. Ada wali yang wali itu dia karena sholatnya khusyuk, membaca Al-Qur'annya hebat, sholat sunnah tidak pernah ditinggalkan. Kemudian dia di dalam hatinya, siapa ya wali yang menandingi aku? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjukkan sebelah itu loh wali yang menandingi kamu. Ternyata dia dilihatnya, wali itu ternyata dilihatnya pekerjaannya cuma tidur, kemudian dia bangun dia sholat, kemudian kerja ala kadarnya, kemudian juga tidur lagi. Ditanya, loh kenapa wali yang seperti itu kok bisa ngalahkan saya? Sedangkan saya sholatnya khusyuk, membaca Al-Qur'annya hebat, sholat sunnahnya nggak pernah ketinggalan. Kenapa kok derajatmu lebih tinggi dari aku? Katanya, iya, karena tidur itu adalah paling efektif untuk tidak berbuat dosa. Kalau umpamanya saya nggak tidur, saya melek terus, saya puasa ke pasar, tahu wanita-wanita cantik, manusia mata saya melirik. Habislah puasa saya katanya. Jadi memang apa ya? Kalau kita perhatikan ini banyak dilema di dalam mengerjakan puasa ini. Maka kerjakanlah puasa ini bukan hanya tidak makan dan tidak minum, karena kamen so'imin laisa lahu illa syami illa ta'ami illa ju'i wal atas. Banyak yang berpuasa tapi gak mendapat apa-apa, hanya mendapat lapar dan dahaga saja, kecuali hanya mereka meninggalkan makan dan minum. Karena apa? Mungkin barangkali nafsu yang ada di dalam hati kita belum bisa kita ajak untuk berpuasa. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir, bahwa puasa ini memang membentuk manusia-manusia yang hebat. Kalaulah kita pikir, kalaulah kita kembali kepada zaman nenek dan kakek moyang kita, ya, dia akan mencari ilmu itu pasti puasa dulu, ya, pasti puasa dulu. Saya juga begitu. Kalau di adat di Jawa Timur, saya kan orang Trenggalek, ya, kental dengan ilmu hitam. Ketika saya itu sudah jejaka, sudah hitam, oleh bapak saya disuruh pergi, sana pergi. Pergi itu cari apa? Cari ilmu hitam, ya. Jadi namanya ada pengasian, namanya ada pengampang-ampangan, namanya ada gudel bingung. Jadi saya itu sudah dapat semua itu dulu, ya, ketika saya di negara saya sana, ya. Jadi kalau gudel bingung itu, kalau ada orang yang mau nakal, mau nyuri tanaman saya, mangga saya, dia akhirnya bawa mangga dipikul aja, cuma muter-muter di situ, ya. Itu apa itu namanya syukurannya. Puasa 3 hari berturut-turut, tidak boleh tidur, tapi dia ada tangga begitu, disuruh untuk mangkring di tangga itu, ya. Itu saya sudah pernah mengalami, ya, gitu. Tapi setelah dari Kalimantan dibuang, itu adalah syirik, gak boleh, ya, gak boleh. Jadi saya sudah, makanya kalau dikasih tahu ilmu hitam, oh pengampang-ampangan, saya sudah tahu. Oh begenen, saya sudah tahu. Saya pernah dulu begenen itu, ya, disuruh untuk puasa sehari semalam. Kemudian setelah itu ada api, di besi itu dibakar sampai merah, kemudian disuruh jilat. Saya pernah seperti itu. Jadi ilmu hitam itu ya setan, ya. Untuk itu hadirin rahimakumullah, ternyata orang yang mau jadi, orang Jawa bilang kesdik, atau mbak-mbak kita dulu itu mau menjadi hebat, ternyata juga puasa, ya. Cuma puasanya Islam kan memang diatur mulai dari terbit fajar sampai terbenam
matahari. Kalau dulu enggak, mbak saya itu peluangnya itu 40 hari, 40 malam, kemudian dikasih jarum, dikasih benang ke atas, ditanamin pisang di atasnya. Kalau dia setiap hari setelah dapat 10 hari, dia ditarik benang itu dari atas. Kalau dia ada balasan dari bawah, set, masih hidup. Ya. 30 hari juga demikian, diambil lagi dia, datang lagi, ditarik lagi dari atas. Tep. Makanya kalau sudah ada balasan dari bawah, dia masih hidup. Kalau sudah 40 hari, baru dibongkar lagi. Kalau tidak ada balasan, berarti mati, langsung dikubur. Ternyata itu puasa. Maka aturan Islam di dalam melaksanakan puasa, kalau ingin jadi orang yang hebat, kalau ingin jadi orang yang kuat, kalau ingin menjadi orang yang takwa, maka berpuasa. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu yang saya sampaikan kalau Idul Kulon. Ya, mudah-mudahan yang bisa diambil hikmahnya, monggo sama-sama diambil. Mungkin barangkali kami tidak memberikan tausiah, tapi kita saling buat tawa, saubil haq, buat tawa, saubil sabar. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha. Terima kasih yang sudah subscribe. Sampai jumpa lagi.